Kisah Jordi Wehrman, gelandang Madura United yang ngebet ingin bela timnas Indonesia. Sinteyong percaya diri bisa bawa timnas Indonesia tembus 4 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia cetak sejarah, tempati vote 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jelang Piala AFF 2024, pelatih timnas Vietnam bakal intip pertandingan timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Curhat Tijani soal Eliano Rezners ambil jalan berbeda pilih timnas Indonesia. Halo football lovers, salam sehat sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe channel kami ya dan juga nyalakan notifikasinya agar dapat berita terbaru seputar timnas Indonesia. Terima kasih. Kisah Jordi Wehrman, gelandang Madura United yang ngebet ingin bela timnas Indonesia. Jordi Wehrman diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia. Pemain yang pernah merumput di Feyenoord ini konon merumput bersama Lenkomo atau yang nama. Jordi Wehrman diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia. Pemain yang pernah merumput di Feyenoord ini merumput bersama Madura United. Wehrman disinyalir pindah berkarir ke Madura United agar kembali dilirik oleh PSSI. Pasalnya, dia sempat ditawari untuk menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, namun saat itu dia menolaknya. Kini, Jordi Wehrman sangat berharap bisa membela timnas Indonesia. Jika itu terwujud, menurutnya hal itu akan menjadi kabar bahagia untuk keluarganya, mengingat Indonesia merupakan tanah kelahiran dari neneknya. Bagi keluarga saya, ini akan menjadi hal yang luar biasa. Jika terwujud, saya pikir nenek saya akan sangat bangga, baik saya menonton di televisi atau di tribun saat pertandingan, kata Wehrman. Dia pergi ke Belanda sebagai gadis 16 tahun dan 60 tahun kemudian cucunya mungkin bermain di tim nasional negara kelahirannya. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah, sambung Wehrman. Timnas Indonesia sendiri saat ini banyak dihuni oleh pemain keturunan. Jordi Wehrman mengakui cukup kenal banyak dengan pemain-pemain keturunan yang saat ini ada di timnas Indonesia. Ex-pemain ADO Den Haag itu berharap bisa menjalani proses naturalisasi seperti pemain lainnya untuk bisa berseragam merah putih. Sinteyong percaya diri bisa bawa timnas Indonesia tembus 4 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal itu bisa diraih para pemainnya dengan tinggal mengasah mentalnya. Ya, timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk skuad Garuda itu sudah melakoni 4 pertandingan sejauh ini. Dalam 4 laga itu, Jai Ijes dan kolega berhasil mengoleksi 3 poin setelah 3 kali imbang dan 1 hasil kalah. Dengan 6 pertandingan tersisa, Sinteyong harus berjuang keras mengamankan tempat di 4 besar. Sebab diketahui hanya 2 tim teratas di klasemen akhir yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim lainnya, yakni peringkat ketiga dan keempat, mereka akan berebut 2 tiket lainnya di putaran keempat. Sinteyong mengakui 3 hasil imbang dari 4 pertandingan awal membuat anak asuhnya cukup puas. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menginginkan para pemainnya kembali mengasah mental. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 4 pertandingan kandang di putaran ketiga. Sinteyong optimis para pemainnya bisa mengamankan posisi di 4 besar. Sementara itu, Timnas Indonesia mempunyai 2 laga tandang dalam waktu dekat. Mereka akan menjamu Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024.
Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Mantan pemain timnas Belanda optimis Mies Hilgers bisa perkuat klub besar di masa depan. Penampilan pemain timnas Indonesia Mies Hilgers mendapat pujian dari mantan penggawa timnas Belanda, Theo Lucius. Ia pun optimis di masa depan Hilgers bisa memperkuat tim besar karena sejauh ini pun penampilannya bersama FC Twente sudah luar biasa. Hilgers merupakan pemain andalan bagi FC Twente di sektor pertahanan. Pemain berusia 23 tahun ini hampir tidak pernah absen dalam mengawal pertahanan tim berjuluk The Chukers itu. Teranyar, Hilgers sukses menyumbang 1 gol dalam kemenangan telak FC Twente atas Heracles dengan skor 5-0. Gol itu membuat Lucius berpendapat kalau bek timnas Indonesia ini merupakan pemain konsisten. Mies Hilgers adalah faktor yang sangat stabil di FC Twente dan menghadiahi dirinya sendiri dengan gol melawan Heracles Almelo, kata Lucius. Lucius menilai kalau Hilgers sangat berpotensi untuk berkarir di klub besar. Yang terpenting, menurutnya saat ini adalah bek berusia 23 tahun itu terus diberikan kesempatan bermain untuk meningkatkan performanya. Tak ayal jika Lucius menilai Hilgers pun punya potensi untuk bermain di klub besar sebab penampilannya bersama FC Twente sejauh ini memang cukup baik. Hilgers sudah mencatatkan 14 penampilan bersama FC Twente di semua kompetisi musim ini. Sejauh ini, pemain timnas Indonesia itu mengemas 2 gol dan 1 assist. Timnas Indonesia cetak sejarah, tempati vote 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda Muda, julukan Timnas Indonesia U23, menempati pot 1 karena keberhasilan skuad asuhan Sinteyong menembus semifinal Piala Asia 2023-2024. Ini merupakan yang pertama sepanjang digelarnya kualifikasi Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1. Jika tidak ada aral melintang, Timnas Indonesia U23 akan menempati pot 1 bersama 10 negara lain, yakni Jepang, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Korea Selatan, Vietnam, Qatar, Cina, Tajikistan, dan Thailand. Berhubung satu pot, Timnas Indonesia U23 takkan bertemu dengan 10 negara di atas. Alhasil, peluang Timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 terbuka lebar. Lantas, siapa saja penghuni skuad Timnas Indonesia U23 yang akan ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 2026? Ya, dari skuad yang menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Secara usia, hanya beberapa nama saja yang masih bisa diandalkan. Pemain yang dipanggil harus pemain maksimal kelahiran 1 Januari 2003. Beberapa pemain jebolan Piala Asia U23 yang bisa dipanggil untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 karena usianya masih memenuhi syarat adalah Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, Marcelino, Ivar Yener, Arkan Fikri, Raihan Hanan, Justin Hubner, dan Hoki Caraka. Dari daftar di atas, hanya 3 nama yang berstatus pemain abroad, yakni Justin Hubner, Marcelino, dan Ivar Yener. Padahal, saat turun di Piala Asia U23, total ada 6 pemain abroad. 3 nama lain adalah Nathan Zoaon, Pratama Arhan, Rafael Strijk, yang kini bermain di Brisbane Roar, meski begitu, pada faktanya Sinteyong bisa mengandalkan 5 pemain abroad di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Lantas, siapa 3 nama lain? Ya, mereka ialah Dion Mark,
Lalu ada Kaya Simons dan Tim Givens. Nama-nama di atas sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tim Givens dan kawan-kawan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Namun, jika dibutuhkan, mereka dapat diandalkan untuk timnas Indonesia U23. Jelang Piala AFF 2024, pelatih timnas Vietnam bakal intip pertandingan timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Kim Sang-sik dikabarkan bakal ke Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Alasannya karena Kim Sang-sik ingin melihat langsung laga tim nasional Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lantas, apa tujuan Kim Sang-sik menonton laga timnas Indonesia versus Jepang? Apakah untuk mendukung rekan senegaranya, Shin Tae-yong, yang kini jadi pelatih timnas Indonesia? Tentu jawabannya bukan itu. Kim Sang-sik sengaja menyaksikan matchday kelima grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena ingin melihat kekuatan dan permainan timnas Indonesia. Sebab Vietnam akan melawan skuad Garuda pada Desember 2024 nanti di ajang Piala AFF 2024. Ya, Vietnam dan timnas Indonesia bakal bersaing di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Vietnam dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebagai pelatih baru di skuad Vietnam, Kim Sang-sik jelas perlu mengetahui lawan-lawan terkuat timnya. Karena itu, tak hanya timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan mengunjungi Manila untuk melihat laga Filipina versus Hong Kong di FIFA Matchday November 2024. Saat berada di Jakarta, Kim Sang-sik juga akan menonton laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Jadi, ia akan memanfaatkan laga-laga di November untuk mengetahui kekuatan lawan. Nantinya, timnas Vietnam dilaporkan akan menjalani persiapan dengan melakukan pemusatan latihan selama 2 minggu di Korea pada akhir bulan November. Piala AFF 2024 sendiri akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Curhat Tijani soal Eliano Reijnders ambil jalan berbeda pilih timnas Indonesia. Pemain timnas Belanda Tijani Reijnders membagikan pendapatnya tentang sang adik yakni Eliano memilih membela timnas Indonesia. Tijani dan Eliano memiliki darah sepak bola yang kental dari sang ayah. Ayahnya, Martin, adalah mantan pemain beach volley. Sang ayah memiliki peran penting dalam karir sepak bola kedua pemain. Meski Tijani dan Eliano merupakan saudara, jalan yang dipilih berbeda. Tijani bermain membela timnas Indonesia, sementara Eliano memperkuat timnas Indonesia. Tijani mengaku sangat bangga dengan pilihan Eliano mewakili timnas Indonesia. Ini unik, kata Tijani Reijnders. Adik laki-laki saya, Eliano, bermain untuk Indonesia membuat saya sangat bangga. Kami tumbuh bermain sepak bola bersama. Jadi, melihatnya mewakili Indonesia sungguh luar biasa, ujar Tijani. Tijani dan Eliano memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Gelandang AC Milan itu terus mendukung sang adik Eliano. Meskipun kami telah mengambil jalan yang berbeda, di panggung internasional sangat istimewa untuk berbagi hubungan ini melalui sepak bola. Saya sepenuhnya mendukungnya dan menjadi bagian dari kisah ini sungguh luar biasa, kata Tijani. Tijani Reijnders mengaku bangga memiliki darah Indonesia yang mengalir di dalam dirinya.
Ya, latar belakang saya di Indonesia adalah sesuatu yang sangat saya banggakan. Itu adalah bagian besar dari diri saya. Ibu saya berasal dari Indonesia dan saya merasakan hubungan yang mendalam dengan budaya dan masyarakatnya. Sangat istimewa mengetahui bahwa saya mendapat dukungan dari para penggemar di Indonesia dan saya selalu berusaha mewakili agar Belanda dan Indonesia bangga dengan saya. PSSI jawab soal peluang pemain abroad bela timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Championship 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dalam ajang ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia akhir-akhir ini memang masih fokus menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, hingga November mendatang, tim Merah Putih masih akan melanjutkan perjuangan di ajang ini. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Jepang serta Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Namun, saat skuad Garuda masih fokus menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tak sedikit pula yang bertanya-tanya bagaimana timnas Indonesia menatap ASEAN Championship 2024. Pasalnya, tim Merah Putih tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang tersebut. Situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya siapa yang bakal bisa bermain bersama timnas Indonesia. Tak sedikit yang menduga-duga apakah pelatih Shin Tae-yong bakal menurunkan pemain-pemain terbaik timnas Indonesia atau justru membentuk tim baru. Saat ditanya soal skuad yang bakal dipakai Shin Tae-yong di ASEAN Championship 2024, Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI tidak akan melakukan intervensi terkait komposisi pemain. Menurutnya, untuk pemilihan pemain akan tetap dikembalikan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Arya mengaku bahwa PSSI akan menyediakan pemain yang memang dibutuhkan Shin Tae-yong. Namun, pemain yang akhirnya dipilih dan bakal dimainkan di ASEAN Championship 2024 nanti tetap kembali kepada mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Arya menekankan bahwa PSSI tak akan mengintervensi keputusan pelatih, apalagi memberikan arahan soal hanya menggunakan pemain muda atau keputusan lain. Menurutnya, pelatih yang lebih paham pemain seperti apa yang dibutuhkan. Untuk itu, PSSI akan menyediakan pemain yang memang diperlukan nantinya. Lebih lanjut, saat ditanya terkait peluang pemain abroad bisa bermain di Piala AFF, Arya mengatakan bahwa semua kembali ke klubnya masing-masing. Apabila si pemain memang dibutuhkan Shin Tae-yong dan klub melepas mereka, PSSI membuka pintu lebar-lebar. Untuk itu, saat ini PSSI tak bisa berbicara apapun soal skuad di ASEAN Championship 2024. Hal ini karena PSSI memberikan wewenang sepenuhnya kepada sang pelatih. Arya menegaskan bahwa PSSI akan menghormati apapun keputusan Shin Tae-yong nanti. Dipermalukan timnas Indonesia 3 kali, media Vietnam pesimis dengan nasib negaranya di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan terlaksana pada akhir tahun ini. Vietnam sendiri nantinya harus bersaing di grup B. Tim asuhan Kim Sang-sik tergabung dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan timnas Indonesia. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Soha menilai bahwa peluang Vietnam untuk meraih juara di ASEAN Cup 2024 tak cukup besar. Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Pertama adalah performa timnas Vietnam yang mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Seperti yang diketahui, timnas Vietnam tak sekuat saat dilatih oleh Park Hang-seo. Soha lalu menyoroti 3 kekalahan beruntun Vietnam dari timnas Indonesia. Peta kekuatan sepak bola di Asia Tenggara belakangan ini mengalami pergeseran signifikan. Timnas Vietnam setelah periode tersuksesnya mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Bukan suatu kebetulan timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0. Timnas Indonesia dengan Shin Tae-yong memiliki generasi emas sedangkan Vietnam telah mencapai akhir siklus kesuksesan. Ini merupakan kemenangan ketiga berturut-turut bagi Indonesia, tulis Soha. Alasan kedua adalah terkait persiapan. Persiapan Vietnam menuju ASEAN Cup 2024 memang tak sesuai rencana karena ada beberapa hal yang di luar kendali. Laga FIFA Matchday Vietnam pada bulan September terganggu karena adanya badai. 1 bulan berselang, Vietnam gagal menjalani laga uji coba melawan Lebanon karena sang lawan memutuskan mengundurkan diri. Terakhir, Vietnam juga belum bisa memainkan Nguyen Xuan San. Nguyen Xuan San merupakan striker anyar yang dinaturalisasi Vietnam. Namun, sang pemain kini harus tinggal 5 tahun di Vietnam untuk bisa memperkuat timnas. Nguyen Xuan San diprediksi bakal bisa membela timnas Vietnam pada tahun 2025. Pemain asal Brasil itu dipastikan tak akan tampil di ASEAN Cup 2024. Kekuatan yang tidak stabil dan proses persiapan yang kacau menjadi 2 alasan mengapa target final ASEAN Cup 2024 menjadi tugas yang sulit bagi Kim Sang-sik dan timnas Vietnam, tulis Soha. Pemain keturunan berbondong-bondong ingin perkuat timnas Indonesia, Erick Thohir minta dukungan DPR. Ketua Umum Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan saat ini sudah mulai banyak pemain keturunan yang tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Untuk itu, agar keinginan para pemain diaspora dapat dipenuhi, maka Erick Thohir berharap Komisi 10 DPR RI dapat memberikan dukungan untuk memperlancar proses naturalisasi. Sebagaimana diketahui, PSSI terus melakukan manuver merekrut pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Teranyar, ada Kevin Dix yang proses naturalisasinya sedang diproses. Namun tidak hanya Kevin Dix saja, melainkan PSSI juga saat ini sudah mengajukan proses naturalisasi untuk 2 calon pemain timnas wanita Indonesia, yakni Estella Lopati dan Noah Latomo. Karena itu, Erick sangat berharap Komisi 10 DPR RI saat ini dapat memberikan dukungan penuh. Dirinya juga menyebut kalau Menpora RI, Dito Aryo Tejo, telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Atas. Saya minta dukungan dari Ibu Komisi 10, banyak diaspora kita ingin bergabung, kata Erick di Jakarta, dikutip Selasa 29 Oktober 2024. Misalnya pemain timnas wanita dan Kevin Dix sudah melayangkan surat, Menpora sudah kirim surat ke Pak Supratman di Kemenkumham, sambungnya. Erick berharap proses naturalisasi pemain yang saat ini sedang berjalan dapat diproses dengan baik, sehingga para pemain keturunan bisa tampil membela timnas Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan. Mudah-mudahan bisa diproses dengan baik sehingga slot untuk pemain diaspora yang ingin bergabung baik di U20, perempuan, dan senior bisa sesuai dengan target karena ada Februari dan Maret tahun depan, tutur Erick. Untuk Kevin Dix, kemungkinan besar pemain FC Copenhagen itu ditargetkan tampil pada lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Maret 2025. Di bulan itu, timnas Indonesia tandang melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Erick Thohir kepada timnas Indonesia, finish 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 harga mati. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kembali menegaskan timnas Indonesia harus masuk 4 besar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ia mengatakan skuad Garuda harus mencuri poin dari timnas Jepang dan timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 3 angka. Tim besutan Shin Tae-yong itu meraih 3 kali imbang dan menelan 1 kekalahan. Hasil ini membuat peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menipis. Sebab, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket langsung ke turnamen itu. Sedangkan, 2 tim peringkat ketiga dan keempat berkesempatan untuk berebut 2 tiket ke Piala Dunia 2026. 2 tim itu harus bertarung di putaran keempat. Dengan 6 pertandingan tersisa, timnas Indonesia tentu masih mempunyai peluang. Terdekat, mereka akan menjamu Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Erik mengatakan, Shin harus memanfaatkan kesempatan meskipun kecil. Ia menegaskan, target masuk 4 besar merupakan harga mati bagi skuad Garuda. Termasuk evaluasi untuk Coach STY, target kami harus masuk 4 besar di grup. Jadi tidak ada tawar-menawar, tegas Erik kepada awak media di Musyawarah Nasional Perbasi, Senin 28 Oktober 2024. Kita lihat lagi maksimal 2 laga kandang lawan Jepang dan Arab Saudi yang rankingnya jauh di atas kita, sambung Menteri BUMN itu. Kembali lagi, kalau kita dapat poin di 2 game ini bisa jadi tabungan untuk masuk ranking 3 atau 4 supaya bisa playoff lagi, tutup Erik. Kans Indonesia cukup terbuka melihat klasemen. Jepang menghuni posisi teratas dengan 10 poin. Sementara, timnas Australia, Arab Saudi, dan timnas Bahrain bertengger di urutan 2-4 dengan nilai 5.